kelas 1E program studi S1 akuntansi dengan NPM C1C024163. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari di semester 1 ini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmazah, SPD MPD di mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Lalu, ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki arti atau fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, dan alat penghubung antar wilayah, antar daerah, dan antar budaya, serta menjadi alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi yang diantaranya adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, dan alat penghubung pada tingkat nasional, serta menjadi alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Lalu, adanya perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa kenegaraan. Yang namunnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda melakukan Kongres Pemuda sehingga menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang pada nomor ketiganya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Lalu, perkembangan bahasa Indonesia setelah mereka. Setelah kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehingga dengan perkembangan zaman, ejaan bahasa Indonesia mengalami banyaknya perubahan secara signifikan. Mulai dari PUEYD, PUEBI, lalu pada tahun 2022, Kemendikbudristek memutuskan bahwa ejaan bahasa Indonesia mengarah pada EYD. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu membahas tentang sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain, sehingga sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap suatu bahasa tertentu. Lalu, ada ciri-ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Lalu, komponen sikap bahasa. Yang pertama, adanya komponen kognitif, lalu yang kedua komponen afektif, yang ketiga komponen konatif. Lalu adanya jenis sikap bahasa, yang pertama sikap kebahasaan dan yang kedua adalah sikap non-kebahasaan. Serta sikap terhadap bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sebagai anggaran atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut. Lalu sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan dari bahasa kita atau bahasa orang lain tersebut. Lalu, materi yang ketiga yaitu membahas tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Lalu, bentuk tulisan secara umum yang pertama ada prosa. Prosa memiliki dua jenis, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Lalu, yang kedua ada drama. Drama ada drama tragedi, komedi, opera, atau melodrama. Serta yang ketiga ada puisi, yaitu puisi ada puisi lama, puisi baru. Lalu yang keempat adanya tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dasarnya diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik tersebut. Yang keempat, materi keempat yaitu membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Dengan perkembangan zaman yang disertai dengan perkembangan teknologi, itu mulai dari perkembangan teknologi, informasi, serta dengan komunikasi. Sehingga banyak hal yang mempermudah seseorang dalam melakukan berbagai macam hal. Hal ini tentunya berdampak positif bagi dunia pendidikan, terlebih lagi mahasiswa.
karena mahasiswa dituntut untuk mampu mencari berbagai macam referensi bahan bacaannya agar dapat menunjang proses pembelajaran di perkuliahan dia atau perkuliahan mahasiswa tersebut. Lalu ada berbagai jenis sumber referensi digital. Yang pertama ada Crossref, ePusnas, yang ketiga PDF Drive, yang keempat Mendeley, yang kelima TNF Online, yang keenam LibGen, ketujuh Open Knowledge Maps, yang ke-8 Force Viewer. Yang kelima yaitu membahas tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat serta hasil penelitian, pemikiran hasil temuan untuk disampaikan kepada orang lain atau kepada audiens. Lalu ada komponen presentasi ilmiah. Yang pertama ada media berupa slide atau bahan atau poster. Yang kedua komunikator atau orang yang memberi pesan. Yang ketiga audiens, orang yang menerima pesan tersebut. Lalu ada alur presentasi, yaitu yang pertama ada pembuka, yaitu berisi gambaran topik dan tujuan presentasi. Lalu isi itu berisi tentang poin utama atau ide hebat dari hasil penelitian tadi. Yang ketiga ada penutup yaitu berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Lalu ada komponen presentasi ilmiah. Yang pertama ada presentasi, seperti kita melakukan menampilkan PowerPoint atau Canva yang berupa data deskripsi, angka, tabel, atau gambar. Lalu adanya kinesik atau gerak. Lalu performance, bahasa santun, saspras yang berpresentatif, bahan makalah. Lalu ada suara seperti volume, nada atau intonasi. Lalu jawaban logis, serta kebutuhan audiens dan manajemen waktu. Untuk pertemuan 6 dan ke-7 yaitu membahas tentang penyusunan laporan kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja tertulis. Proposal kegiatan itu dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau mencari suatu sponsor untuk acara tersebut. Lalu tujuan dibuatnya proposal kegiatan itu pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Lalu adanya fungsi proposal kegiatan, yaitu yang pertama sebagai pengajuan rencana kegiatan untuk memenuhi program kerja. Yang kedua sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor tadi. Yang ketiga sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara. Lalu syarat proposal kegiatan yaitu harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis. Yang kedua harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga secara logis. Lalu jenis kegiatan yang akan kita lakukan itu harus ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan. Lalu jika terdapat rencana anggaran atau kegiatan biaya, itu harus kita tulis secara realistis. Ada struktur dari penyusunan proposal kegiatan tersebut, yaitu yang pertama ada judul proposal, yang kedua ada latar belakang kegiatan, yang ketiga tujuan dari kegiatan tersebut, 4 peserta kegiatan, 5 waktu dan tempat pelaksanaan, keenam ketentuan-ketentuan seperti himbauan atau larangan serta peraturan yang akan nantinya di acara tersebut. Lalu ada jadwal kegiatan. Selanjutnya susunan kepanitiaan, 9 rencana anggaran, lalu yang terakhir adanya penutup. Laporan 9 yaitu membahas tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan yang telah dibuat tadinya. Pertemuan ke-10 dan ke-11 yaitu membahas tentang cara mendesain proposal penelitian di bidang akuntansi dengan jumlah halaman sekitar 10-20 halaman menggunakan kertas A4, spasi 1,5, huruf Times New Roman dan margin 2,5 cm. Kita membuatnya itu dengan menggunakan sistematika yang sebagai berikut, yaitu 1 halaman judul, 2 prakarta, ketiga daftar isi, keempat bab 1 yang berisi tentang pendahuluan, yaitu adanya latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional. Lalu yang kelima yaitu ada bab kedua,
yaitu kerangka teoritik dan kerangka berpikir, yaitu berisi tentang teori yang digunakan, hasil penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Lalu yang keenam, ada metodologi penelitian, yaitu metode penelitian atau populasi serta sampel penelitian. Lalu ada teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta uji coba instrumen penelitian, dan adanya analisis data. Lalu yang ketujuh ada daftar pustaka, yang kedelapan adalah lampiran-lampiran. Pertemuan ke-12 dan 13 yaitu kita melaporkan dan mempresentasikan hasil dari penelitian tersebut. Materi 14-15 yaitu membahas tentang menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian. Pengertian penelitian merupakan suatu usaha menyelidiki secara sistematis masalah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan yang kita teliti dengan metode ilmiah. Lalu pada proses penelitian itu terdapat beberapa metode penelitian yang merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah yang terdiri dari rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Lalu adapun ciri-ciri penelitian yang baik yaitu bermanfaat bagi kebaikan, lalu mengandung nilai kebaruan, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta data yang kita sajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar, lalu orisinil yang tidak mengandung plagiasi, bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, buku, dan lainnya. Serta adanya siklus proses penelitian metode ilmiah yaitu melaporkan dan evaluasi, identifikasi permasalahan penelitian, tinjauan, kepustakaan, analisis, dan interpretasi data, pengumpulan data, serta penetapan maksud penelitian dari tersebut. Lalu metode penelitian mengalami pengembangan yaitu metode kuantitatif dilakukan dengan menguji dan membuktikan teori. Metode kuantitatif itu dilakukan dengan cara menghasilkan dan mengembangkan teori. Lalu ada metode campuran yaitu membuktikan dan mengembangkan teori. Lalu pada pertemuan ini juga membahas tentang artikel ilmiah hasil penelitian yang berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkungan jurnal yang dituju. Lalu teknik menulis karya ilmiah adalah dengan cara mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Lalu kaidah ilmiah dalam menulis karya ilmiah meliputi kutipan, format tulisan, dan penulisan daftar pustaka. Itulah materi yang telah saya pelajari di semester 1 ini di mata kuliah Bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Tapi sebelum itu saya ingin berpantun.